Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saudara Presiden yang kami hormati, saudara pimpinan MPR, saudara-saudara anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang kami hormati. Baru saja kami pimpinan MPR mendengarkan secara langsung keputusan pemerintah terkait dengan masalah kenaikan harga BBM. Pimpinan MPR menyampaikan terima kasih atas perkenan saudara Presiden untuk menyampaikan penjelasan secara langsung kepada pimpinan MPR, dan kami dengan gamblang menyampaikan bahwa pimpinan MPR sesuai dengan tata tertib yang ada di MPR memang mempunyai keberhakan untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara yang lain, tetapi kami tidak punya kewenangan untuk mengatasnamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga MPR jelas dalam konteks BBM tentu juga bukanlah lembaga untuk mengambil keputusan dan bukan pula lembaga untuk menerima atau menolak keputusan yang terkait dengan masalah BBM ini. Kami setelah mendengarkan keputusan pemerintah terkait dengan masalah kenaikan BBM, kami menyampaikan masukan-masukan, kritik dan saran terkait dengan apa yang telah disampaikan. Kami sampaikan dengan sangat gamblang betapa amat sangat pentingnya konsultasi semacam ini dilakukan dengan lebih intensif, dengan lebih transparan, dengan lebih profesional, dengan lembaga politik terkait, dalam hal ini adalah dengan DPR. Bahkan kami sampaikan tadi bahwa amat sangat penting bila komunikasi politik ini berlaku dengan sangat profesional, termasuk mempertimbangkan kepada pengambilan atau timing pengambilan keputusan. Tadi saya sampaikan kalau memang waktunya tidaklah terlalu lama untuk terjadinya komunikasi secara langsung dengan DPR terkait dengan perubahan anggaran APBN itu, maka alangkah baik bila sesungguhnya hal itu didahulukan. Tentu pemerintah mempunyai pendapat yang lain tentang hal ini, tetapi kami melihat bahwa amat sangat penting memang komunikasi dan konsultasi dengan DPR itu dinomorsatukan, sehingga dengan demikian maka banyak hal bisa didialogkan secara profesional dan transparan, sehingga banyak hal bisa disampaikan pada publik secara memuaskan. Kami sampaikan juga sebagaimana harapan dari masyarakat, keputusan Presiden, keputusan pemerintah yang memang dipilih langsung oleh rakyat adalah keputusan yang hendaknya memang selalu berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara luas dan kepentingan negara tentu saja. Untuk tidak membebani masyarakat, termasuk yang paling utama adalah memberantas coding, illegal fishing, termasuk juga penyelundupan minyak ke luar negeri yang mengurangi beban-beban yang terkait dengan yang diperpolemikkan belakangan ini. Kami tadi juga sampaikan sangat penting untuk dalam tanda kutip menjawab secara gamblang dan meyakinkan terkait dengan keberatan masyarakat kalau lembaga-lembaga yang dipergunakan adalah masih juga lembaga-lembaga yang terjadinya korupsi. Kami sangat menegaskan agar hal-hal semacam ini sungguh amat sangat dipertimbangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan keyakinan bahwa dana kompensasi yang diberikan memang akan sampai dengan sebenarnya kepada masyarakat. Sebagian pimpinan tadi menegaskan akan menjadi konkret kalau dana kompensasi itu tidak diberikan pada individu tetapi dihadirkan dalam bentuk misalnya pendidikan, misalnya menggratiskan seluruh biaya pendidikan dari tingkat SD sampai tingkat SMP misalnya. Kalau kesehatan misalnya langsung saja membuat penegasan tentang menggratiskan seluruh layanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang berobat di puskesmas maupun di rumah sakit kelas 3. Terkait dengan misalnya beras miskin misalnya atau beras untuk masyarakat miskin misalnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengulangi kebocoran pada masa yang lalu. Salah satu yang kemudian tadi kami sampaikan amat sangat penting pemerintah membuat penegasan bahwa siapapun yang kemudian melakukan penyelewengan terhadap dana kompensasi BBM, baik itu terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan maupun juga beras tadi, agar mereka dinyatakan sebagai bagian dari koruptor yang harus kemudian mendapatkan sanksi hukum yang amat sangat tegas.
Kami sekali lagi menyampaikan bahwa amat sangat penting pihak pemerintah untuk selalu melakukan konsultasi dengan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk yang paling utama adalah DPR, dan tidak pernah menutup diri untuk menerima koreksi perbaikan-perbaikan yang dilakukan dengan sasaran. Saya kira itu yang kami lakukan, dan dialog berlaku dengan kaidah moral dan kaidah-kaidah tanggung jawab bersama. Karena dengan sesungguhnya kami semuanya memahami bahwa apapun demikian, dan terima kasih kepada Saudara Presiden yang berkenan untuk memberikan konferensi pers pada malam hari ini, dan kepada dengan pimpinan DPR sudah 3 kali, 1 kali di Istana, kemudian 2 kali di kompleks MPR DPR ini. Kemudian dengan pimpinan MPR kami sekali bertemu sebelumnya di Istana kemarin, konsultasi dengan DPD, alhamdulillah dapat kami laksanakan, dan bentuk interaksi lain yang terus berlangsung sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tentunya bicarakan dengan lembaga terkait sesuai dengan otoritas atau kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Pertemuan malam hari ini sangat konstruktif. Pimpinan MPR cukup kritis dan menyampaikan beberapa rekomendasi, termasuk mengingatkan agar hal-hal itu tidak dilupakan oleh pemerintah untuk dilakukannya ke depan ini, khususnya pasca penetapan pemerintah untuk menaikkan sejumlah komoditas bahan bakar minyak yang berkaitan dengan permasalahan subsidi yang sangat besar dan yang sekaligus berkaitan dengan APBN 2005 dan pembangunan ekonomi nasional ke depan nanti. Kami bersetuju dengan pimpinan MPR bahwa pengelolaan dana kompensasi sosial akibat kebijakan kenaikan harga BBM dengan segala dampak dan implikasinya itu dikelola bukan hanya transparan dan akuntabel, tetapi betul-betul terhindar dari berbagai kesalahan dan penyimpangan di waktu yang lalu. Dengan demikian tepat sasaran, baik kepada yang berhak maupun tepat pada waktu yang diharapkan. Kami sangat serius untuk melakukan ini. Hari ini saya mengeluarkan instruksi Presiden kepada seluruh menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan, sekali lagi agar dana kompensasi sosial ini dapat berlangsung dengan baik pelaksanaannya. Kemudian jangan sampai ada pihak-pihak mengail di air keruh, misalnya menaikkan harga yang berlebihan, mengoplos, menyelundupkan, menimbun bahan bakar minyak misalnya, melipat gandakan biaya transportasi yang keluar dari aturan dan kepantasan, agar sekali lagi tidak terjadi ekses yang tidak kita tentukan. Secara lisan juga saya sampaikan tadi di Rengas Dengklok, hal seperti ini kepada siapapun untuk melakukan sesuatu agar betul-betul jangan ada penyimpangan dalam masalah ini. Saya mengundang civil society, universitas, LSM, dan pihak-pihak lain termasuk pers untuk ikut mengontrol bahwa penyaluran dana kompensasi ini berjalan dengan baik. Yang kedua, tadi pimpinan MPR juga mengingatkan agar konsultasi dilakukan secara intensif, terus-menerus, dengan lembaga-lembaga terkait, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat. Mengait pula memang kapan sebaiknya keputusan bahan bakar itu ditetapkan, dikaitkan dengan katakanlah APBN perubahan yang biasanya juga dilakukan setelah itu. Kami melihat memang presiden yang dulu, pemerintahan sebelumnya, itu memang setelah ada kenaikan BBM dan kemudian masuk sekian bulan setelah itu ada perubahan dari APBN, dan itu kita lakukan secara bersama. Apa yang disampaikan oleh pimpinan majelis tadi bagus, bahwa sebaiknya memang jangan terlalu lama lagi nanti kita
membahas bagaimana APBN perubahan itu, karena di situ ada komponen dana kompensasi sosial yang harus segera disalurkan kepada rakyat kecil, kepada mereka yang memerlukan. Pemerintah tentunya bisa menggunakan APBN 2005 untuk disalurkan ke bawah, menyangkut pendidikan, beras murah, dan kemudian juga kesehatan, karena dananya berkisar sekitar 7 triliun, dan kemudian kita berharap bisa segera ada pengalokasian yang cocok dalam APBN perubahan nanti mengait kepada sejumlah dana yang kita harapkan dapat kita salurkan kepada mereka. Tentu pikiran yang baik dari pimpinan majelis kita akan tindak lanjuti untuk segera bisa berkonsultasi secara lebih intens dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun lembaga Dewan Perwakilan Rakyat secara utuh. Kemudian yang terakhir tadi, saya senang kalau pimpinan MPR justru menggarisbawahi bahkan mendorong kejahatan, korupsi, dan berbagai tindak penyeludupan, karena ini menjadi tekad kita untuk kita laksanakan ke depan nanti. Saya kira itulah hal-hal yang penting yang berkaitan dengan hasil pertemuan konsultasi antara pemerintah dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.